Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Jepara, Bapak Dr. Hadi Sa'abul MAG, kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Andes Abdul Razak MAG, kepada yang terhormat Bapak Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Bapak Muhammad Nurhan Zulfahmi Pandede, kepada yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Kewarganegaraan, Bapak Dr. Wahidullah SHI MHI, dan yang saya banggakan semua teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kali ini saya bisa menyanyikan orasi yang berjudul Hubbul Waton Minal Iman. Sebelum saya menyampaikan orasi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nandani Widya Putri, saya dari Dekan Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Dan saya akan menyampaikan orasi yang berjudul Hubbul Waton Minal Iman, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Wahidullah SHI MHI. Mengenai konsep Hubbul Waton Minal Iman ini, yaitu cinta tanah air adalah bagian dari iman, merupakan sebuah ungkapan dalil yang diciptakan oleh NU melalui penggalian terhadap nilai-nilai Quran dan hadis secara fikih. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan satu dari beberapa tokoh pencetus NU yang telah membawa konsep Hubbul Waton Minal Iman ini kepada nilai-nilai perjuangan bangsa. Dengan semangat juang yang tinggi, ingin mengajak para pemuda bangsa untuk meningkatkan kesadarannya dalam membela bangsa dan negara. Karena hal tersebut adalah suatu hak dan kewajiban bangsa, hak dan kewajiban setiap warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Pasal tersebut mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu setiap warga negara berhak sekaligus wajib dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga yang mewakilinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945. Untuk yang kedua yaitu setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara. Hal ini sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Di era globalisasi saat ini, semangat juang dan bangsa sangat dibutuhkan dalam menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak lain. Karena perjuangan bangsa kita tidak berhenti saat proklamasi saja atau saat kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta, melainkan perjalanan kita dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara masih sangat panjang. Sebagai anak bangsa yang mendapat warisan kemerdekaan, maka kita sebaiknya bersyukur kepada Allah atas anugerahnya yang besar dengan berbagai aktivitas yang memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran bela negara. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme kaum muda. Negeri ini sungguh beruntung mempunyai ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme. Cinta tanah air memiliki definisi yang bermacam-macam. Berbagai macam sumber memiliki definisi yang berbeda-beda walaupun makna yang terkandung sama dan saling berhubungan. Menurut
besar bahasa Indonesia, cinta tanah air terdiri dari kata cinta dan tanah air. Kata cinta berarti suka sekali, sedangkan tanah air berarti sebangsa dan senegara. Disimpulkan, cinta tanah air berarti rasa suka terhadap bangsanya. Cinta tanah air sendiri berasal dari perwujudan dari Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, serta bangsa dan negara. Setiap warga negara wajib memiliki rasa cinta tanah air dan berhak mengikuti segala aktivitas kenegaraan. Implementasi cinta tanah air yang diwujudkan oleh umat Islam, khususnya warga NU dengan jargon Hubbul Watan Minal Iman. Gagasan Hubbul Watan Minal Iman tidak pernah lepas dari peran ulama dan kiai Nusantara, khususnya NU, ketika masa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sejarah mencatat, proses pendirian Republik Indonesia tidak lepas dari kaum nasionalis dan religius yang mampu bersinergi dengan baik, dengan berpedoman pada dasar yang tepat dan tidak ada unsur yang menyimpang. Pilihan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, secara mendasar menjadi titik awal untuk menyatukan baik kaum nasionalis dan kaum religius. Ikatan dalam penggunaan ideologi Pancasila menjadi hal ideal yang penting bagi individu dan warga negara untuk tetap memiliki iman yang kokoh dan tetap meyakininya sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragaman. Terdapat ratusan bahkan lebih suku bangsa yang ada di bumi. Dari suku-suku ini kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda antara satu sama yang lain. Akan tetapi, jika kita disuruh untuk menyebutkan budaya-budaya kita, jawabannya kita mungkin bisa dihitung jari, seolah-olah sebagai penerus generasi bangsa, seakan-akan kita tidak peduli terhadap budaya kita sendiri. Padahal seharusnya kita harus melestarikan budaya, bukan malah mengabaikannya. Di era globalisasi ini, budaya-budaya barat sangat mudah masuk ke Indonesia. Budaya barat ini tumbuh dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda seakan lebih menyukai budaya barat ketimbang budaya asli kita. Kita merasa lebih percaya diri dan lebih bisa bergaul jika meniru budaya barat. Makanya tidak salah jika budaya kita diklaim atau diakui oleh negara lain seperti Malaysia, contohnya reok dan tari pendek. Jika memang wayang kulit salah satu budaya yang kita miliki, mengapa harus malu untuk menambahnya? Jika batik itu juga bagian dari budaya kita, mengapa merasa malu memakainya? Sebuah pepatah menyatakan, Hubbul Watan Minal Iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Maka dari itu, jika kita masih merasa bahwa kita masih memiliki iman, maka dari itu wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai tanah air kita, menjaga kehormatannya dan keutuhannya. Karena dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang besar dan terdepan di mata dunia. Amin. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Yalawatan. Yalawatan, 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 watan minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alawatan. Indonesia biladi anta unwanu fakhoma, kullu mayyatika yawma min hayya qadima, kullu mayyatika yawma min hayya qadima. Usahkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, dan biarkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau benci martabatku, siapa datang mengancam
cambukan bimasari syahadatamu yang cambukan bimasari bawah duri. Demikian orasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.